Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 19 April 2023 tertulis dalam kitab Ibrani atau Heber 3 ayat 4. Demikian bunyinya: Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah memberitakan dan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang orang bijak dan orang bodoh yang membangun rumah. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir, dan pada waktu ada badai dan hujan, maka rumah itu roboh. Tetapi orang bijak akan membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga ketika hujan dan badai pun terjadi, maka rumah itu kokoh. Tetapi sekokoh-kokohnya juga rumah atau bangunan, sepintar-pintarnya juga ahli bangunan membangun rumah, itu juga masih mempunyai limit kekuatan. Ada saatnya kekuatan yang dahsyat dapat menghancurkan itu. Begitu tingginya tembok-tembok rumah, apartemen dan sebagainya, itu bisa hancur seketika di tepi pantai ketika tsunami terjadi. Ketika bencana alam terjadi, semuanya sia-sia dan hancur. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang percaya dalam kehidupannya, sama seperti dikatakan bahwa Musa adalah yang membangun, dia pelayan layak, tetapi Kristus lebih tinggi daripada Musa. Musa hanyalah pelayan, tetapi Kristus adalah pemilik bangunan itu. Dan semua yang menjadikan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Itu sebabnya dikatakan kepada kita pada saat ini, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan yang dipikirkan dengan matang, dengan anggaran yang matang, yang cukup, dengan berbagai aspek. Tetapi kita harus katakan, itu juga belum sempurna. Itu sebabnya dalam yang lain dikatakan di situ bahwa ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika Tuhan sudah menjadikan, maka tidak ada yang dapat merusakkannya. Kalau kita pergi ke tepi pantai, kita melihat deburan ombak. Ombak itu akan sampai di situ dan setelah itu kembali lagi ke laut. Kenapa dia tidak melewati? Karena Tuhan
yang menetapkannya. Ketika rintik hujan turun dari langit, kenapa dia turun seperti rintik hujan, sementara ibu-ibu ketika dia mencurahkan air dari ember, maka air itu langsung tumpah ruah. Karena Tuhan sudah menentukan batas-batasnya. Bintang-bintang di langit tidak jatuh dengan gravitasi bumi tertarik ke bumi, tapi tetap di situ karena apa? Tuhan yang sudah menentukan batas-batasnya. Dia adalah ahli bangunan yang tidak ada tandingannya, yang mendesain seluruh dunia ini, yang mendesain seluruh kehidupan kita. Seandainya kita pikirkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia, coba kita lihat, seandainya hidung kita ini maka lubangnya ke atas, apa yang terjadi? Mungkin kita tidak bisa bernapas pada waktu hari hujan, karena hidung kita akan kelelap dengan air hujan. Ketika mata kita ada di atas kepala kita dibuatnya, kita tidak bisa melihat ke samping, ke kiri, ke belakang, karena kita hanya melihat ke atas, ke langit sana, dan kita tidak tahu jalan. Telinga kita dipakai di kiri kanan kita, supaya kita bisa mendengar dari semua arah. Tuhan adalah ahli rancang bangunan, arsitektur yang maha kuasa, yang tidak ada bandingannya. Dia sudah menciptakan tubuh kita dengan begitu baiknya, dengan begitu sempurnanya, sehingga dengan tubuh kita adalah miliknya, ciptaannya. Oleh karena itu seluruh hidup kita dan kehidupan kita, tubuh kita ini harus kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, karena Dia pemilik kita. Kita harus mempergunakan itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ia menciptakan segala sesuatunya. Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia menciptakan hewan ternak, Ia menciptakan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Itu semuanya untuk kebutuhan manusia, supaya manusia yang dicintainya, yang diberikannya mitra kerja Allah, mahkota kehidupan ciptaannya, diberikan kepada kita manusia, supaya itu semuanya dapat kita pergunakan untuk menjadi kehidupan kita. Tetapi ingat, itu juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan adalah ahli bangunan yang mengubah tubuhmu dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu sayangi tubuhmu, pergunakan tubuhmu, cintai tubuhmu, sehingga dengan kesehatan tubuhmu maka kita dapat melayani kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ahli bangunan adalah Allah, dan kita hanyalah pelayan-pelayannya. Dikatakan dalam ayat pasal 3 ayat sebelum kita, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, kita